Oke, selanjutnya adalah proses pembiayaan. Jadi secara umum proses pembiayaan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu adalah proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen, kemudian pre-screening, kemudian verifikasi data, kemudian analisis pembiayaan, proses rekomendasi dan usulan, dan proses persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah proses pengawasan dan maintenance pembiayaan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi di proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas itu nasabah akan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Nah, persyaratannya tersebut contohnya seperti apa? Seperti KTP, seperti kartu keluarga, surat nikah, rekening listrik, kemudian fotokopi jaminan, kemudian PBB, SIUP, ataupun laporan keuangan, slip gaji, ataupun SK pengangkatan. Itu adalah contoh berkasnya, contoh persyaratan awal ketika melakukan pengajuan pembiayaan. Nah, itu biasanya ada formulirnya sendiri yang dimiliki oleh pihak bank, formulirnya sendiri. Kemudian selain itu adalah persyaratannya tadi. Seperti kalian juga ketika melakukan pembiayaan di minibank, pasti kan ada formulirnya dari pihak minibank. Formulirnya itu terdiri dari apa? Biasanya dari nama, KTP, dan kawan-kawan itu, ya kan? Kemudian dilampirkanlah persyaratannya tadi seperti KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, surat nikah, dan lain-lain itu. Itu adalah proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen secara legalitasnya tadi. Nah, biasanya setelah berkas dikumpulkan, yaitu terdiri dari formulir dan persyaratan tadi, petugas administrasi akan menerima dan memastikan kelengkapannya dokumen tersebut. Berkas persyaratan pembiayaan untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke pre-screening. Nah, jadi proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen itu dilakukan oleh petugas administrasi, ya. Nah, jika terjadi kekurangan biasanya akan dikembalikan ke nasabah. Jadi dari petugas bank itu akan mengembalikan kepada nasabah bahwa Pak, ini perlu mohon dilengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, harus dipersyaratkan itu tadi, ya. Setelah itu adalah yang kedua adalah proses pre-screening. Nah, proses pre-screening ini adalah langkah di mana bank melakukan pengecekan, kalau dulu namanya BI checking, kalau sekarang namanya sistem informasi layanan keuangan, sistem informasi layanan keuangan ataupun SLIK. Jadi dulu namanya BI checking, kalau di buku itu masih menggunakan kata-kata BI checking ataupun SID. Nah, sekarang sudah berubah namanya adalah sistem informasi layanan keuangan. Nah, di situ itu akan terekod terekod historinya, bahwa pembiayaan nasabah tersebut di bank manapun itu dalam kategori apa. Bisa dikategorikan bahwa nasabah tersebut lancar di bank A, di bank B, di bank C, di bank umum syariah A, bank umum syariah B. Kalau dia melakukan pembiayaan banyak, ataupun dimanapun yang berada di bawah naungan OJK, itu harus melaporkan seluruh pembiayaan itu ke dalam sistem informasi layanan keuangan tersebut, ya. Nah, pre-screening ini digunakan sebagai proteksi awal oleh pihak bank, karena di situ nasabah riwayat nasabah itu semuanya terekod di situ. Jadi historinya semuanya terekod di situ. Jadi kalau nasabah itu sampai seumpamanya dia macet pada tempat A, itu akan kelihatan gitu. Jadi semua data
tentang nasabah ada di sistem informasi layanan konsumen, layanan keuangan tersebut. Nah, itu adalah fungsi pre-screening. Biasanya bank itu akan menggunakan BIY checking, SLIC ataupun SID tersebut itu sebagai bisa dikatakan proteksi awal menentukan bahwa nasabah tersebut bisa dibiayai atau tidak, itu dari situ. Setelah nanti kemudian adanya analisis pembiayaan, ya. Kemudian setelahnya adalah verifikasi data. Verifikasi data itu adalah setelah berkas diterima tersebut, ya, dilakukan verifikasi itu bertujuan untuk apa? Menjamin dan meyakini kebenaran ataupun keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna dalam bahan analisis pembiayaan. Jadi dari data yang tadi dikumpulkan tadi, dari persyaratan yang ada, kemudian pre-screening itu, kemudian ada SLIC yang didapatkan, kemudian jaminan, itu semuanya kemudian diverifikasi, dilihat bahwa oh iya ini tanahnya ini memang SHM-nya sesuai, nomornya sesuai, bahwa ini tempatnya sesuai gitu. Nah, itu biasanya ditanyakan ke BPN. Kalau motor juga kayak gitu, ataupun BPKB mobil atau motor gitu ya. BPKB juga dilihat bahwa oh ya ini memang benar BPKB-nya tidak bodong motornya, ataupun BPKB-nya memang benar-benar asli kayak gitu. Itu semuanya. Terus habis itu tempat usahanya ada apa tidak kayak gitu. Kemudian usahanya ada apa tidak, tempat tinggalnya yang dijaminkan tadi seperti apa, itu semuanya diverifikasi. Kemudian dijadikan alat untuk analisis pembiayaan. Nah, ya kan? Jadi analisis pembiayaannya tersebut itu adalah melakukan analisis dan survei usaha jaminan tempat tinggal dan langsung dibuatkan taksasi jaminan. Biasanya tujuan analisis pembiayaan itu adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, kemudian untuk menilai risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, kemudian untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak untuk nasabah tersebut. Nah, pendekatannya itu biasanya terdiri dari 5 ataupun prinsip analisis pembiayaan itu berdasarkan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, itu ada 5 pendekatan. Ada biasanya disebut dengan prinsip 5C, yaitu prinsip analisis pembiayaan. Nah, jadi tentang karakter, capacity, capital, collateral, dan condition.